HP midrange rasa flagship yang satu ini pas awal rilis resmi di Indonesia bulan September tahun lalu dibanderol dengan harga Rp7.599.000. Belum ada setahun umurnya, kini harganya di marketplace udah di angka 4 jutaan aja nih guys. Padahal selain desain dan kameranya yang cakep, performa HP ini juga masih termasuk ngebut berkat chipset sekelas Snapdragon 778G. Ada yang tahu ini HP apa? Karena selain dapat HP, dalam paket pembeliannya masih dapat bonus hardcase dan headset bluetooth-nya, jadi bungkusnya segede ini ya. Dan setelah dibuka langsung terlihat duluan nih bonus hardcase-nya. Terus ada juga headset bluetooth yang modelnya kayak gini. Terakhir baru deh dusnya yang masih baru. Ya, ini dia Huawei Nova 9 versi resmi. Dari tampilan dusnya sih masih beneran kayak HP baru ya guys. Dan setelah dibuka ada dus kecil lagi yang di dalamnya ada pin SIM tray, bonus jelly case, buku manual dan kartu garansi, unit smartphone yang masih terbungkus plastik, adapter charger 66 watt dan kabel data USB-C-nya. Dan setelah kita cek untuk kemulusan unitnya, memang beneran mulus nih kayak HP baru. Sampai-sampai pas kita nyalakan, ternyata unitnya sudah kehabisan baterai banget, jadi tidak bisa dinyalakan sebelum di-charge terlebih dulu. Meskipun sekarang harganya udah HP midrange banget, tapi feel di genggaman tangan masih terasa banget kelas flagship-nya. Ukuran layar sebesar 6,57 inch-nya jadi berasa compact dan nyaman digenggam. Build quality-nya juga jelas solid dan kokoh banget. Jadi suka aja ya sama desain layar melengkung di kedua sisinya ini. Bagian bezel atas dan bawahnya pun terasa cukup presisi. Ditambah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD+, support HDR10, refresh rate 120Hz, dan sensor sidik jari di layar yang punya tingkat akurasi yang bagus dan respon yang tergolong cepat. Pokoknya pada bagian desain dan layarnya ini sih udah jelas cakep banget. Tampilannya malah bukan kayak HP kelas midrange lagi. Terus untuk OS-nya karena ini bukan versi China, jadi pakai MIUI versi 12.01 yang waktu awal hidup masih dapat update software hingga beberapa kali. Ditenagai chipset Snapdragon 778G yang berfabrikasi 6 nanometer dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 256GB, performa HP ini juga masih tergolong mumpuni dan masih ngebut kalau untuk dipakai saat ini. Saat dites pakai AnTuTu versi 9 dengan mode kinerja diaktifkan, skornya bisa mencapai 528 ribuan, dengan skor CPU dan GPU di 160 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan poin yang masih tergolong tinggi dan mumpuni. 3D Mark pada mode Extreme Stress Test skornya di 600-an, dengan tingkat kestabilan mencapai 99,4%. Dan meskipun gak ada Play Store, tenang guys, masih bisa dites pakai 2 game SD populer saat ini. Saat dites buat mainin game PUBG Mobile, settingannya bisa mentok di rata kanan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk gameplay di mode ekstrimnya pun masih terasa smooth dan minim terasa frame drop. Untuk touchscreen dan sensor gyronya pun terasa responsif dan gak delay sama sekali. Untuk suhu panasnya sih cuma terasa hangat, dan penurunan baterainya juga sedikit agak boros. Selama 30 menit bermain, suhunya naik ke 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 9%. Pokoknya buat main game PUBG Mobile sih Nova 9 masih enak banget ya guys. Tapi jadi rada demam nih kalau buat mainin game Genshin Impact. Settingan defaultnya berada di low, namun kita tes di mode rata kanan dengan mode 60 fps. Gameplaynya sih masih terasa playable, walau terkadang ada frame drop saat full efek animasinya ditampilkan. Dan yang jelas suhu panasnya bakal cukup terasa, karena ketika bermain selama 30 menit suhunya mencapai 47 derajat Celcius dan penurunan baterainya hingga 14%. Kalau mau lebih playable, mending mainnya pakai settingan default di mode rata kiri 60 fps aja ya guys. Buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 7%. Kalau untuk endurance baterainya setelah dites pakai aplikasi PC Mark bisa mendapatkan screen on time mencapai 13 jam 52 menit. Yang saat kita tes tidak dalam mode hemat daya ya, jadi bakal lebih awet lagi tuh kalau mode hemat dayanya diaktifkan. Terus kalau untuk kualitas suara speakernya meski masih bertipe mono, namun kualitas suaranya termasuk oke nih. Di bagian kamera, HP ini punya setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel yang didukung 8 megapiksel ultrawide dan 2 buah lensa 2 megapiksel untuk sensor bokeh dan makronya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 megapiksel yang support HDR dan bisa merekam video 4K di 30 fps, sama seperti kamera belakangnya. Overall untuk hasil foto di kondisi autonya masih tergolong bagus.
Walau agak susah pas ambil fotonya, namun AI-nya cukup membantu mengoptimalkan agar lebih terasa vibrance. Foto bokehnya juga rapi dan terasa cukup natural. Sedangkan kalau untuk foto di mode ultrawide, detailnya jadi terasa berkurang. Untuk foto selfie juga oke, baik di mode auto maupun potret masih bisa memberikan hasil jepretan yang kualitasnya bagus dalam kondisi cukup cahaya. Nah, kalau hasil rekaman videonya pun tergolong memuaskan, walau cuma pakai gyro ace, tapi termasuk smooth dan minim dengan goncangan. Hai, sekarang kita ngetes kamera belakang dari Huawei Nova 9. Ini di settingan 1080 alias Full HD 60 fps. Ini sore-sore enak ya buat jalan-jalan. Nah, sekarang bagian kamera depannya sama di 1080p Full HD. Kalau hasilnya sih warna kulit aku tetap natural ya, tapi dia nggak ada beautify sama sekali kalau dilihat dari layar. Jadi bekas jerawat aku kelihatan guys. Nah, ini nggak terlalu terang banget ya, ini agak mendung. Kesimpulannya, untuk sebuah HP mid-range yang tampilannya udah kayak HP flagship gini, Huawei Nova 9 memberikan kualitas desain yang cakep dan layar lengkung yang terasa mewah. Namun tetap saja ya, buat yang udah ketergantungan dengan GMS, tentu saja layanan HMS-nya Huawei tetap bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh. Dan satu lagi nih yang bikin agak nanggung, padahal chipsetnya udah support jaringan 5G, tapi sayangnya jaringan di HP ini hanya support di jaringan 4G aja ya guys. Jadi gimana nih buat yang ngincer seri ini? Masih bakal tetap mencoba atau mending beli seri yang lain aja? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.